Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Mariani dari Prodi PGKU Tribulus Plus Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18620500098. Di video kali ini saya akan membuat proyek UTS PAI dengan tema konsep dasar ekonomi dan transaksi dalam sistem muamalah Islam, judulnya Jauhi Riba. Referensi kajian dari Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA dengan dosen pengampu saya, Ibu Nina Yuminar MPD. Riba adalah perbuatan yang Allah haramkan dalam setiap syariat, sama dengan syirik. Allah haramkan dalam setiap syariat yang Allah turunkan kepada para nabinya. Riba juga demikian, karena riba menghancurkan ekonomi. Tidak akan tumbuh ekonomi bila sistem riba terus dipertahankan. Pernyataan dari Allah Jalla fi'ala dalam muhkam kitabih dalam Al-Qur'anul Karim, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah menghancurkan riba, dan hancurnya riba sama maknanya pas dengan kata yamhaqu. Kata yamhaqu artinya hancurlah, tetapi bukan hancur yang langsung hancur begitu saja, tetapi sedikit demi sedikit hancur sampai keseluruhannya. Dan mengapa Allah mengharamkan riba? Allah sudah mengatakan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yas'alu. Allah melarang, memerintahkan, memberikan musibah, kebahagiaan, dan segala macamnya. Itu adalah perbuatan Allah. Jadi jangan tanya mengapa Allah mengharamkannya. Sebaliknya, kita yang akan ditanya. Hikmah di balik Allah mengharamkan riba adalah, coba, ada atau tidak bank yang memberikan kredit tanpa ada bunga, atau ketika kita menabung di bank tanpa ada bunga? Ternyata ada di sebuah negara Jepang. Ketika menabung di bank Jepang, itu 0 bunganya. Kenapa bisa seperti itu? Mereka melakukan itu bukan dari dasar keimanan, tetapi mereka melakukan hal itu karena hasil riset ekonomi mereka, bahwasanya inflasi tidak akan bisa diakhiri kalau masih ada bunga bank. Dan maksud inflasi itu artinya kejahatan kemanusiaan. Nah, kejahatan kemanusiaan maksudnya kezaliman yang dilakukan. Inflasi ini bukan 1 atau 2 orang, tetapi semua orang yang memegang mata uang. Jelas, penduduk Indonesia lebih dari 260 juta. Kalau inflasi 10%, artinya kekayaan rupiah berkurang 10%. Yang dialami semua warga Indonesia, mau dari miskin sampai kaya. Siapa yang melakukan inflasi? Dialah pelaku riba, yang membuat akad kredit dengan cara ribawi untuk menjalankan sebuah usahanya, baik produksi barang maupun jasa. Bunga riba tadi dimasukkan olehnya dalam biaya operasional atau tidak? Pasti dimasukkan, jelas. Kemudian, suku bunga riba tadi yang diterbitkan setiap hari oleh bank sentral di setiap negara mengacu pada LIBOR dari London, Inggris. Itu tidak ada yang bisa memprediksi turun naiknya. Saat suku bunga pada produsen tadi yang menggunakan pinjaman riba itu naik, maka ia pun akan menaikkan harga produksinya. Kalau tidak dinaikkan, maka akan rugi. Nah, ketika barang naik, nilai rupiah akan turun daya belinya. Nominalnya tidak berubah, tapi daya belinya berubah. Apa penyebabnya? Yang pasti disebabkan oleh inflasi riba tadi. Karena jelas, perbuatan riba tadi menjolimi. Karena berkurang 100% kekayaan manusia, 260 juta orang terzolimi. Dan disinilah hikmahnya mengapa Allah mengharamkan riba. Pelaku riba tidak ada yang bisa menghadapinya, maka karena itu Allah lah yang langsung melawan mereka. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih.
Kalau kalian tidak berhenti dari berbuat riba, berarti kalian perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Hanya manusia saja yang ketika dimurkai Allah tetap masih terus menantang Allah dengan perbuatan riba. Maka bertakwalah kita dan takut akan siksaan Allah yang diberikan di dunia sebelum di akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.